ini adalah sebuah permainan panjat pinang di mana para pelaku panjat pinang ini menggunakan topeng ataupun berwajah Assalamualaikum, selamat siang dan kembali lagi di Manjada Wajada. Jadi hari ini kita akan bicara tentang kearifan lokal. Kita sudah tentu sering mendengar kata-kata kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal mungkin tidak asing lagi buat kita. Tapi kita mungkin banyak juga yang tidak tahu atau mungkin belum pernah dengar tentang beberapa kearifan lokal yang ada di Indonesia ini. Gitu. Jadi hari ini kita mau tampilkan beberapa kearifan lokal yang disampaikan oleh para siswa. Ya, jadi yuk kita dengerin beberapa kearifan lokal yang ada di Indonesia ini supaya paling tidak itu bisa menjadi pengetahuan kita nantinya. Oke, ikuti. Pagi Pak, perkenalkan nama saya Cindy Korelia Papahan dan teman saya Maria Konyislalahi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kearifan lokal Yang berasal dari daerah Bengkulu, yaitu Serawai. Nama kearifan lokalnya adalah Opoy, Malam Lingkuai, dan Api Jagau. Penjelasannya adalah, menjelang malam 27 Ramadan di Bengkulu, terdapat tradisi membakar batok kelapa yang terbuat dari tusuk sate. Batok kelapa disusun layaknya sate menggunakan kayu. Selanjutnya, batok kelapa yang telah tersusun setinggi 1,5 meter itu dipancang di jalan dan di depan rumah warga saat malam hari. Maka warga secara serentak membakar batok kelapa itu secara serentak. Pemandangan indah dari api yang menyala tampak menerangi sepanjang jalan desa. Tradisi ini di Bengkulu bagi masyarakat Rejang dinamakan Opi Malam Likua yang artinya obor malam 27 Ramadan. Maknanya adalah pada masyarakat Rejang yang tetap menjalankan tradisi ini menceritakan tradisi tersebut telah dilakukan secara turun-menurun sejak ratusan tahun. Dalam kepercayaan masyarakat Rejang, untuk malam ke-27 Ramadan merupakan kembalinya arwah keluarga yang telah sudah meninggal dari rumah. Obor sebagai penanda bahwa itu rumah keluarga, agar arwah tidak tersesat. Hampir sama dengan kepercayaan masyarakat Rejang. Masyarakat Serawai menganggap api jakau merupakan suatu kegiatan yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Tradisi ini diwariskan ke generasi selanjutnya dengan cara tertulis maupun lisan. Api jakau merupakan salah satu warisan budaya suku Serawai di Bengkulu dalam memperingati dan menyambut kedatangan Idul Fitri. Sekian dari kami Pak presentasi. Kalau ada salah kata, nama saya Reniati Karitsi. Di sini kami akan menjelaskan tentang kearifan lokal awik-awik di Lombok dan Bali. Jadi awik-awik adalah suatu kegiatan masyarakat di Bali dan Lombok, yang dimana setiap orang atau wisatawan tidak boleh mengganggu sumber daya alamnya, kebudayaannya, dan peraturan-peraturan yang telah dibuat, karena memiliki pengaruh yang kuat. Contohnya seperti apabila kita mencuri, terus kita penyalahgunaan narkoba, menipu, itu tuh kita akan dikenakan sanksi seperti mengaksama, yaitu minta maaf, pedosaan, denda uang, dan kita ada disita harta kita dan kita bisa diusir juga dari desa tersebut. Yang terakhir maknanya, jadi intinya tidak boleh ada seorang pun yang bisa melakukan hal yang tidak baik, seperti mencuri, menipu, dan penyalahgunaan narkoba. Karena itu hukumannya yang sangat berat, jadi sebaiknya kita menghindari hal-hal tersebut di daerah Lombok dan Bali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Joyan Purba dari kelas 12 IP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal yang ada di Pulau Samosir. Kearifan lokal yang ada di Pulau Samosir yaitu patung Sigale-Gale. Patung Sigale-Gale atau juga disebut dengan Sigale-Gale adalah sebuah patung kayu yang berada di Pulau Samosir. Patung ini digunakan dalam
pertunjukan tari saat ada ritual penguburan mayat di suku Batak di Pulau Samosir tersebut. Suku-suku Batak itu termasuk Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo. Si gale-gale berasal dari kata gale yang berarti lemah, lesu, lunglai. Tradisi ini sudah dilakukan dan dibudayakan semenjak turun-temurun. Si gale-gale cukup terkenal di kalangan para turis. Tetapi tradisinya tetap dilaksanakan sampai sekarang. Sekian dari saya, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Fanata Lubis, saya kelas 12 IPS 1 dan pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai kearifan lokal dari Kalimantan Selatan yaitu alan-alan. Tepatnya berada di desa Alwan Mati. Alan-alan ini adalah sebuah permainan panjat pinang di mana para pelaku panjat pinang ini menggunakan topeng ataupun berwajah morang-moring. Nah, sebagai berada desa Alwan Mati, lokasi ini terdapat di 172 km utara Banjarmasin, Kalsel. Dalam merayakan dan biasanya ini digunakan dalam perayaan perkawinan ataupun acara-acara yang lainnya. Sebuah pertunjukan murah meriah dan budaya ini tuh sangat populer di kalangan 1960-an. Nah, jadi permainan alan-alan ini akan dilestarikan dengan tujuan agar para pemuda masa kini ataupun anak-anak yang mungkin sekarang tuh kebanyakan anak-anak tuh yang menganggap tuh adalah hal yang asing dan banyak juga yang takut menonton. Akan tetapi ada juga sebagian yang merasa terpukau dan ingin juga berpartisipasi dalam acara alan-alan itu. Dan tujuannya dengan acara ini adalah untuk mengikat tali silaturahmi para warga desa Alwan Mati ini, karena di mana tuh pada saat acara alan-alan tuh adanya beberapa warga masyarakat yang berpartisipasi dan ada juga beberapa warga masyarakat yang menonton. Dan permainan alan-alan ini akan dilestarikan dengan tujuan agar para pemuda masa kini ataupun anak-anak yang mungkin sekarang tuh kebanyakan anak-anak tuh yang menganggap tuh adalah hal yang asing dan banyak juga yang takut menonton. Akan tetapi ada juga sebagian yang merasa terpukau dan ingin juga berpartisipasi dalam acara alan-alan itu. Dan tujuannya dengan acara ini adalah untuk mengikat tali silaturahmi para warga desa Alwan Mati ini, karena di mana tuh pada saat acara alan-alan tuh adanya beberapa warga masyarakat yang berpartisipasi dan ada juga beberapa warga masyarakat yang menonton dan mereka saling mendukung satu sama lain. Dan juga di desa ini hadiah-hadiah yang tergantung di bagian atas dalam panjat pinang itu akan dilemparkan kepada para warga oleh si kalaya ini atau oleh orang yang berperan sebagai alanan tersebut, dan itu otomatis akan mengikat tali silaturahmi dan juga mensejahterakan rakyat. Dan juga permainan alan ini meningkatkan solidaritas sesama pemain alan-alan dan juga kepada masyarakat ini. Makanya saya bisa bilang bahwa itu akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga perdamaian di lingkungan desa Alwan Mati ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Krista Putri Surus dari kelas 12 IPS 1. Jadi saya akan menjelaskan kearifan lokal dari daerah yang ada di daerah Papua di pedalaman pegunungan seperti di lembah Baliem. Kearifan lokal daerah tersebut ialah barapen atau tradisi bakar batu. Tradisi barapen ini merupakan makan bersama dalam bentuk ritual bakar batu karena media yang digunakan adalah batu yang dibakar untuk melakukan acara makan bersama. Jadi jenis makanan yang dibakar dalam acara untuk makan bersama ini ialah seperti umbi-umbian dan daging. Jadi jenis makanan tersebut dimasukkan ke dalam lapisan batu bara dan ditutupi dedonan dan ditunggu hingga matang. Kemudian makna dari barapen ini ialah wujud masyarakat di daerah tersebut mengucap syukur atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada mereka. Jadi wujudnya ini kepada alam maha pencipta alam semesta. Jadi dirayakan dengan acara makan bersama dan dipimpin oleh kepala suku atau kepala adat setempat. Sekian dari penjelasan saya tentang kearifan lokal di daerah Papua yaitu barapen. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Baru Lamboy, kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan kearifan lokal di daerah Sumut, Sumatera Utara, Kabupaten Samosir. Di sini saya menjelaskan
pada tanggal Minggu 17 Juni 2018 sekitar pukul jam 4, seorang pemancing di desa Paropo di daerah Silalai atau Silalai, hasil pemancingannya ikan mas sebesar 14 kilo. Semua warga sekitar heboh dengan hasil pemancingannya sekitar 14 kilo. Sehari kemudian, cuaca buruk terjadi di perairan Danau Toba. Gelombang air danau mencapai 3 meter dengan ketebalan gelombang 2 meter terjadi pada petang itu. Ketika musibah KM Sinar Bangun tenggelam, apa hubungannya ikan mas berukuran besar yang memancing di Danau Toba dengan gelombang tinggi permukaan air Danau Toba? Faktanya dan maknanya, KM Sinar Bangun berlayar dari Pelabuhan Simanindo sampai Kabupaten Samosir ke Pelabuhan Tigaras Kabupaten Simalungun. Beritanya membawa sekitar 200 orang penumpang dan puluhan unit sepeda motor. Informasi ini dari korban yang selamat, yakni Riko Saputra, yang katanya sebelum KM Sinar Bangun terbalik atau tenggelam, kapal tersebut dahulu oleh 3 kali ke kanan dan ke kiri. Kemudian katanya ombak atau gelombang permukaan air Danau Toba kala itu sangat tinggi. Risikonya berhasil selamat dengan memegang helm sebagai pelampung. Sekian dari video presentasi saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nauraini Rusid Panggabean. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kearifan lokal yang ada di daerah setempat, khususnya di kota Yogyakarta. Kearifan lokal ini bernama Grebek Syawal. Grebek Syawal merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur sultan atas hadirnya Hari Raya Idul Fitri setelah sebulan lamanya menunaikan ibadah puasa. Dalam tradisi ini, nantinya akan membawa gunungan yang akan diarak dan dibagikan kepada masyarakat. Gunungan disebut juga dengan hasil panen bumi dan menjadi momen yang ditunggu-tunggu masyarakat saat kegiatan Grebek Syawal dilakukan. Tradisi ini sudah terjadi secara turun-temurun dan telah berlangsung selama ratusan tahun. Hasil bumi ini dihasilkan dari panen para kebun yang dihasilkan para petani. Sebelum diberikan kepada masyarakat, gunungan akan diarak terlebih dahulu mulai dari pegelaran Keraton Yogyakarta menuju halaman Masjid Agung di Kauman. Di masjid ini, gunungan akan didoakan untuk kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan oleh kiai penghulu dan para ulama keraton. Usai berdoa, gunungan kemudian dilepas untuk diperebutkan oleh masyarakat. Kegiatan ini dimulai pada jam 10 pagi usai sholat Idul Fitri. Sebagai tempat berlangsungnya upacara Grebek Syawal atau Grebek Gunungan, alun-alun utara sudah ramai didatangi oleh para rakyat setempat Yogyakarta. Makna dari adanya Grebek Syawal ini merupakan sebagai bentuk ungkapan syukur telah melampaui bulan puasa dan untuk kesejahteraan pendapatan hasil panen para petani yang ada di kebun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi beberapa kearifan lokal yang ada di Indonesia ini. Kita tahu bahwa kearifan lokal bukanlah hanya semata-mata sebuah cerita, bukan hanya semata-mata sebuah legenda, tapi ada banyak makna yang terkandung di dalam kearifan lokal setiap daerah. Untuk itulah kiranya kita perlu juga mengetahui beberapa kearifan lokal itu, dan mudah-mudahan kalau misalnya kearifan lokal itu baik, ya nggak ada masalah kalau itu kita adopsi untuk bisa kita terapkan di daerah kita. Oke, teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali nanti ada beberapa kearifan lokal lagi yang kita tampilkan di video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, atau mungkin memberikan komen pada kearifan lokal yang disampaikan oleh siswa-siswa kita tadi. Oke, saksikan terus dan selamat siang. Salam manjada wajada.